الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة من خيرات الدنيا والآخرة وعلى ما وأسلافنا أن الله يغفر نياتنا في نياتهم ومقاصدنا ومقاصدهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم وصحبه روحهم الزكية الطاهرة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله محمد يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد جد لهذا الإنسان عبد سوء خزيان من ذنوبه وحلان خائف إن غضبان لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بالنبي الأمي وخديجة أمي والبتول الختم سيدات النسوان لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد نبينا الجام من أبينا آدم وبنوح الأقدام وخليل الرحمن لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد بأهل تربة بشار والفقيه المشهار وبآل علو الأبرار من بهم حالي زان لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله محمد يا صمد يا مضي بالعطاء
محمد رسول جلنا بالمطلوب والفرج مثل أيوب وبفرحة يعقوب حين زالت الأحزان لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد والصلاة الدائم على النبي بن هاشم عد من هو قائم بالعبادة السهران لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal ulum wa hab lana wasi'al fuhum bi jahil nabiyil ma'sum wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin wal hadirat, para jamaah muslimin muslimat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali dituntun hadir oleh Allah Subhanahu wa taala ke tempat yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan dalam keadaan selalu sehat wal afiat, dalam keadaan selalu diberikan hidayah oleh Allah dan dijaga hidayah ini oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mari kita sering memperbanyak doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau cabut dari hati kami hidayah setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Dan juga para ulama, ibu-ibu, bapak-bapak hadirin rahimakumullah, menganjurkan sebuah doa yang sebisa mungkin dibaca di waktu yang mustajab, yaitu khususnya setelah bacaan tasyahud akhir sebelum salam ya. Karena itu tempat yang mustajab untuk berdoa. Jadi di dalam sholat itu ada waktu-waktu yang mustajab, diantaranya di sujud terakhir dan juga sebelum salam. Nah, setelah membaca tasyahud, di akhir kita baca innaka hamidum majid,
Nah, kalau bisa ditambahi doa. Nah, di antara doa yang dianjurkan oleh ulama dibaca, kalau bisa diapalkan ini dan dibaca istiqomah ya. Kalau bisa sampai kroso nyambung nih Pak. Innaka Hamidum Majid, langsung doa ini jangan putus ya. Napa? Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit, tetapkanlah, mantapkanlah, tancapkanlah qalbi, hati kami, ala dinik, selalu berada di dalam agamamu ya. Jadi kalau bisa dari wiritan sudah Pak. Maksudnya bagaimana? Seperti kita waladhdallin nyambung amin gitu. Jadi ketika innaka Hamidum Majid, langsung Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Karena berapa banyak orang yang sekarang bisa istiqomah, tiba-tiba pagi sudah malas. Berapa banyak orang yang malas tiba-tiba berubah jadi rajin. Yang lebih ekstrim lagi ada, Rasulullah SAW bersabda, berapa banyak hamba yang asbaha mu'minan wa amsa kafiron. Orang yang masuk di pagi hari, melek, bangun, mukminan, masih dalam keadaan mukmin. Wa amsa, tapi ketika sore sudah jadi orang yang di luar Islam, tidak percaya kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dalik. Tidak ada yang bisa jamin kecuali doa kita kepada Allah. Mudah-mudahan ditetapkan dalam agama Islam, ditetapkan dalam ibadah, ditetapkan dalam ketaatan sampai akhir hayat kita, insya Allah bisa kita tutup dalam keadaan husnul khatimah, membawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat, para jamaah muslimin muslimat rahimakumullah. Sedikit kita lanjutkan apa yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya 2 minggu yang lalu, yaitu kisah daripada Sayyidina Anas ibnu Malik, seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Sayyidina Anas ibnu Malik ini ketika Nabi Muhammad hijrah di tahun ke-13 Hijriyah, yang ketika itu umur Nabi Muhammad adalah 53 tahun. Ibunda beliau, barangkali ada yang masih ingat, lali ya, ibunda si Sayyidina Anas namanya Sayyidatuna atau Siti Rumaisah ya, Rumaisah. Jadi kalau ada orang namanya Rumaisah atau Rumaisah, itu niru ibunda Sayyidina Anas. Walaupun ternyata Rumaisah ini terkenalnya bukan dengan nama aslinya, tapi terkenal dengan nama panggilannya, yaitu Ummu Sulaim ya. Umur 10 tahun Sayyidina Anas bin Malik ini dibawa oleh ibunda beliau ke Rasulullah. Kemudian dipasrahkan, ya Rasulullah, saya tidak punya apa-apa untuk bantu perjuangan panjenengan ya Rasulullah, tapi saya punya anak ini Kanjeng Nabi, saya berharap anak saya ini bisa engkau terima khidmah, ngeladeni, melayani di rumahmu Kanjeng Nabi. Akhirnya diterima oleh Kanjeng Nabi, umur 10 tahun, bantu-bantu di rumahnya Kanjeng Nabi sampai Kanjeng Nabi wafat. Kanjeng Nabi hijrah itu umur 53 tahun dan beliau wafat umur berapa? 63 tahun. Nah, ini perlu diapalkan hadirin rahimakumullah nggih. Semua yang berkaitan dengan Kanjeng Nabi itu perlu diapalkan. Termasuk putra-putrinya Kanjeng Nabi. Ayo kalau kita ditanya nih, anak-anak kita, Bib, saya kepengin anak saya ini istiqomah, hidayah, bisa soleh, solehah, tapi tidak kenal sama rajanya orang soleh Kanjeng Nabi. Kadang-kadang ditanya, putra-putrinya Kanjeng Nabi berapa? Berapa, Bu? 4, kira mana ya? 7. Ada berapa lagi? Perbedaan ulama nih model. Berapa putra-putrinya Kanjeng Nabi? Putra-putrinya Kanjeng Nabi itu totalnya ada
7 ya. 7 putra putrinya Kanjeng Nabi, 4 orang napa? Perempuan, yang 3 laki-laki. Betul? Betul? Hah? Oi. Kalau anaknya Kanjeng Nabi itu Qasim wa Abdullah wa Tahirun bidaini dayulaqabu, sama yang terakhir Ibrahim. Itu 3 putranya Kanjeng Nabi ya. Qasim, makanya Kanjeng Nabi itu dijuluki Abul Qasim. Yang kedua namanya Abdullah, dijuluki dengan Tahir juga. Yang ketiga namanya Ibrahim. Lah yang 4 putra putrinya Kanjeng Nabi yaitu Ummu Kulthum, Zainab, Ruqayyah dan Siti Fatimah 4. Jadi totalnya ada 7. Kadang-kadang kita ini mohon maaf hadirin wal hadirat rahimakumullah nggih, mengenalkan anak-anak kita dan juga mungkin kadang-kadang diri kita sendiri lebih kenal kepada keluarganya artis daripada keluarganya Kanjeng Nabi. Saya mau tanya, anaknya Ahmad Dhani ku piro? 4. Sopo? Al-El. Kan nggih. Anaknya Ahmad Dhani sama siapa dulu? Ya iku lah bojone. Bukan. Siapa dulu? Maya. Siapa? 3. Al-Eldul langsung hafal ya. Tapi putrane Kanjeng Nabi meneng ae. 4. Pitu. Iki pikir tawar-menawar dagangan apa 4 itu enggak ya. Jadi ayo sedikit banyak dikenalkan kepada keluarganya Kanjeng Nabi. Alhamdulillah sekarang wasilah caranya lebih banyak ya. Sekarang kan ada lagu-lagu yang mengenalkan itu ya, Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya dan lain sebagainya ya. Ayo dikenalkan kepada keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Karena begini hadirin rahimakumullah. Ketika kita ini mau mengajarkan kepada anak-anak kita untuk punya idola, maka kita harus kenalkan sejak dini idola tersebut. Anak-anak kita ini mohon maaf ya, ini ya bukan nyindir ya, menegur dan juga termasuk nasihat buat saya pribadi. Anak-anak kita itu hampir ya, ini yang kita lihat di masyarakat, hampir tidak kenal dengan sosok kepahlawanan di dalam Islam sama sekali. Bahkan yang dia kenal adalah sosok fiktif, sosok yang tidak ada wujudnya, tapi ketika memikirkan sesuatu yang terpikirkan adalah orang-orang tersebut. Contoh. Anak kita ketika angkat-angkat barang yang besar kuat, terus kemudian ngerasa hebat, sing disebut sapa, Pak? Hah? Hulek. Kan hulek nggih. Ketika terus pura-pura pencolotan dari kasur mencolot terbang, niru sapa? Superman. Satu pun tidak ada yang nyebut malaikat Jibril buruk tidak ada. Betul. Ini fenomena Pak. Termasuk anak-anak kita semuanya. Bahkan mohon maaf nggih. Ketika anak kita kadang-kadang bagi-bagi hadiah, yang diingat siapa? Sinterklas. Padahal Sinterklas itu sosok fiktif, bahkan bukan di agama Islam sendiri. Karena anak kita itu ya setiap hari dicekoki model Sinterklas, hulek, main pedang-pedangan, sok ngelono pedang, niru Zoro. Sak bapake sing nyaut ya Zoro. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi ini fakta, Pak, ini fakta. Saya mau tanya, apa ada di antara anak kita ketika mengeluarkan pedang-pedangan, main pedang-pedangan kemudian nyebut Khalid bin Walid, ada enggak? Padahal Sayyidina Khalid bin Walid itu jenderal perang terhebat sepanjang masa. Bahkan sebelum beliau masuk Islam jadi sahabat, hampir mengalahkan Kanjeng Nabi di perang Uhud Sayyidina Khalid bin Walid. Jadi pihak musuh. Tidak ada perang yang diketuai oleh Sayyidina Khalid bin Walid kecuali mesti menang. Karena jenderal perang panglima besar paling hebat Sayyidina Khalid bin Walid sampai dia mendapatkan julukan Saifullah, pedangnya Allah. Padahal jelas julukannya urusan sama pedang. Ya tiap harinya urusannya sama panglima perang. Tapi anak kita main, tidak ada yang dikenalkan dengan Khalid bin Walid. Khalid bin Walid, bingung koncone sapa iki? Kan nggih. Ini hal yang kelihatan sepele, tapi ayo pelan-pelan dirubah, minimal dikenalkan. Tapi kan Beb,
Ya itulah kekurangan kita. Karena kita ini mau mengenalkan, tidak kenal juga sama yang mau dikenalkan, Pak. Kan gitu. Kita mau mengenalkan Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu sopo? Ya bingung juga. Ya, sallallahu alaihi Muhammad. Lah, minimal hadirin rahimakumullah, minimal nggih. Kalau jenengan ndak tahu kisahnya, pokoknya ceritano hebat ngono tok wis. Sampeyan ngene, hebat. Akhirnya anak itu taunya anak orang itu hebat. Ini tahaddusan bin nikmah ya, tahaddusan bin nikmah. Apa namanya? Mengungkapkan nikmat yang kita memang disuruh. Ini juga sebagai pelajaran buat kita semua, panjenengan juga bisa. Karena saya belajar dari guru-guru saya. Saya itu pernah ngajari anak saya, ya anak saya. Apa yang dilihat, apa yang didengarkan itu apa namanya? Mantep. Ya, yang dilihat itu khususnya yang lebih mantep dan didengarkan itu lebih mantep. Anak saya itu yang pertama Muhammad Maliki. Ini bukan cerita aos, Bu, nggih, tapi gimana belajar ternyata ketika saya dengar pengajian, dengar nasihat yang seperti itu, coba saya praktekkan kepada anak saya. Saya ceritani, anak saya ceritani, ada orang hebat, kuat, pegang pedang hebat, namanya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu perang Khaybar. Perang Khaybar itu orang Islam melawan orang Yahudi yang ada di benteng namanya Khaybar. Itu 7 hari 7 malam benteng Khaybar itu didobraki, tidak tembus, Pak. 40 orang dobrak, 1, 2, 3, dayar, tidak tembus. Malam hari Kanjeng Nabi bilang, besok sa'u'tir rayata ghadan rajulun yuhibbullaha wa rasulah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, besok pagi bendera pasukan perang, pimpinan perang akan saya berikan kepada orang yang cinta Allah, cinta Nabi. Dicintai Allah, dicintai Nabi. Bingung sahabat, siapa ini? Semua orang berharap dirinya karena dapat pengakuan dari Rasulullah SAW. Besok pagi diberikan kepada Sayyidina Ali. Singkat cerita, Sayyidina Ali itu maju bawa bendera perang, dobrak benteng Khaybar pakai tangan kiri tok, tayar, roboh benteng. Pintunya benteng, duduk pintunya omah. Kita ini jejak pintu omah gak dobar-dobar, Pak. Tayar. Ini tangan kiri, tayar. Bukan cuma sampai di sana, Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu sampai pintunya Khaybar itu, benteng yang roboh itu dipegang oleh Sayyidina Ali, pakai tangan kiri, dijadikan tamengnya orang Islam. Jadi jalan tuh ngangkat pintu, Pak. Jadi tameng. Apa kurang hebat gimana? Tapi anak kita ketika ngomong no tameng hebat-hebatan, tidak satu pun nyebut Sayyidina Ali. Sayyidina Ali. Lah anak saya ajari, Sayyidina Ali hebat. Pokoknya Sayyidina Ali itu hebat. Sampai saya ajari pokoknya hebat. Satu waktu saya apa namanya, apa bahasa sebenarnya keruntelan ya, gulet-guletan gitu ya di kasur, guyonan, saya pegang anak saya kempit gini, set itu dengan gaya model hulek lain itu ngomong Sayyidina Ali. Saya bilang mosok saya ngalahkan Sayyidina Ali, Pak, kan gitu. Masa Sayyidina Ali mau saya kalahkan? Akhirnya Sayyidina Ali kalah. Wah, Sayyidina Ali kuat, Pak. Langsung, ya Allah, saya bilang, pelajaran sekecil itu ketika dia terdesak yang diingat Sayyidina Ali. Nah, ketika yang disebut Sayyidina Ali, ya tapi kadang-kadang ya namanya anak-anak, nggih. Ketika sudah saya ajarkan Sayyidina Ali, datang ke adiknya yang masih kecil, dikeplak adiknya, plak Sayyidina Ali. Saya panggil, Muhammad sini. Muhammad sini. Sayyidina Ali tidak ngeplakan, saya bilang. Sayyidina Ali tidak nyalan, saya bilang. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi kan pelajaran bahwasanya kehebatan, menang, hebat, kuat itu Sayyidina Ali. Sallallahu alaihi Muhammad. Akhirnya adiknya saya ajari mau berubah. Sayyidina Umar, saya bilang. Sayyidina Umar kalau kuat. Lihat abangnya kok Sayyidina Ali menang terus, tidak gelem, Pak. Tidak gelem Sayyidina Umar, Sayyidina Ali pisan pokoknya. Masih gak bilang, saya yang Sayyidina Ali, kamu Sayyidina Umar. Enggak, Sayyidina Ali juga. Terus gimana? Ya sama-sama Sayyidina Ali sudah, Pak. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada pelajaran besar apa? Kita kenalkan sosok-sosok Islam di tengah anak-anak kita. Minimal kalau tidak bisa cerita, ya gawon mrene tak cerita nih. Kalau tidak bisa cerita juga, minimal sampean ketika ngarang wis, yang penting cerita. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, ngomong-ngomong cerita-cerita Sayyidina Umar. Akhirnya yang terpatri kehebatan itu dia Sayyidina Umar. Cerita terbang, ojo Superman, Kanjeng Nabi itu terbang asli Mekah, Masjidil Aqsa, Isra.
Ketika kita bagi-bagi hadiah, kenapa tidak ada yang nyebut Nabi Muhammad SAW? Tidak ada yang menyebut Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab itu malam-malam gotong-gotong sendiri. Khalifah, malam-malam gotong-gotong. Apa namanya? Gandum, kalau kita beras. Gotong-gotong beras sendiri ditaruh di rumahnya fakir miskin. Sampai ada cerita yang terkenal. Keliling, termasuk presiden yang, apa kalau istilah sekarang, merakyat turun itu apa namanya? Belusukan. Kan itu bukan zaman sekarang, mulai zaman dulu. Cuma bentuknya di sini tidak disuting kan untuk. Sekarang disuting kan gitu. Apa namanya? Belusukan tanya. Akhirnya ketemu satu ibu-ibu lagi masak kok hari suwi, dilihat lewat ke sana masih masak. Tanya, "Bu, masak apa?" Coba sampean lihat, apa itu batu yang dimasak. Ketika dia kok masak batu, "Bu, anak saya ini kelaparan. Saya mau masak apa enggak punya." Akhirnya saya pura-pura masak. Yang saya masak batu, nunggu mereka ketiduran, kecapean itu saja. Iki memang presiden ini himpati bener Umar itu. Padahal yang di depannya Sayyidina Umar. Kaget Sayyidina Umar, "Ya Allah Bu, sebentar, Pak, keluar pulang. Pak, ini Bu, andai kan." Apa ketika dibawakan oleh Sayyidina Umar, "Yang ini ki wong hebat. Masa kayak presiden itu Sayyidina Umar?" Umar itu coba sampean aja yang jadi presiden genteni Sayyidina Umar. Diam Sayyidina Umar. Merasa itu sebuah sindiran buat dirinya dan lain sebagainya. Sampai pernah satu waktu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu warda, beliau ngangkat gandum dari Baitul Mal itu mau dibagikan malam hari. Ada satu budak beliau, pembantu beliau, kok ternyata ngelelir, bangun ngelihat majikannya, bosnya presiden ini Pak, ngangkat karung beras mau dibagikan. Kemudian ditanya, "Pak Bos, apa kalau doro, nggih? Bos mau kemana Bos? Mau ngangkat sini biar saya angkatkan." Apa jawaban Sayyidina Umar? "Loh, kamu bisa enggak ngangkatkan dosa saya nanti hari kiamat?" "Ya enggak bisa, dosa urusan masing-masing, dipikul masing-masing dosa." "Ya wes, kalau kamu enggak bisa mikulkan beras, kalau kamu enggak bisa mikulkan dosa saya, biarkan saya mikul beras saya sendiri yang saya bagikan. Sudah enggak usah ditulungi." Sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika anak kita bagi-bagi, enggak satu pun nyebut Sayyidina Umar bin Khattab. Makanya yuk kita baca ini, kita kenalkan pulang, sampai kenalkan 1-2 cerita supaya anak kita tahu sosok-sosok hebat di hadapan Islam, di hadapan Allah dan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Kemarin kita sempat menceritakan beberapa cerita daripada Sayyidina Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu warda. Sayyidina Anas ibnu Malik dikatakan beliau sendiri yang cerita. Mungkin apa sudah ini, saya agak lupa. Dikatakan beliau itu khidmah kepada Kanjeng Nabi selama 10 tahun. 10 tahun ngeladeni Kanjeng Nabi. Beliau mengatakan begini, "Khadamtun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam asra sinin." Saya ini khidmah kepada Kanjeng Nabi 10 tahun. "Fama qala li syai'in fa'altuhu lima fa'altah. Wala li syai'in taraktuhu lima taraktahu." Ya. Kata beliau, selama 10 tahun itu tidak pernah sekalipun Kanjeng Nabi ini ngomong kepada saya, kepada komentar kerjaan saya, kemudian Kanjeng Nabi protes, "Loh kok ngene Anas?" Itu tidak pernah. Ataupun saya lupa melakukan sesuatu, Kanjeng Nabi tidak pernah protes ngomong, "Loh kok yang begini, kok kamu tidak ngelakoni ini Anas, kok gak mbok lakoni Anas, kok belum begini Anas." 10 tahun Pak, tidak pernah. Ngeladeni Kanjeng Nabi 10 tahun, akhlaknya Kanjeng Nabi tidak pernah ngamui Sayyidina Anas kepada apa yang sudah dilakukan. Saya mau tanya ibu-ibu nggih, jenengan nikah sudah berapa tahun Bu? Sampeyan jawab masing-masing nggih. Ngeladeni bojo sudah berapa tahun? Kira-kira bojo jenengan komentaran apa mboten? Sohibul komentar apa mboten? Mboten. Ini ngomong karena saking sampean denger. Sampean coba keluar dulu, saya tanya lagi, insya Allah jawabannya beda. Saya tanya. Masak karyasin, kesuwe kari suwe metu-metu kopi nih keluar dorong masak, ya Allah kan gitu. Ya termasuk sih ngomong bodoh. Jadi kita nih komentar kepada yang ngeladeni dengan padahal gratis, tidak pernah komentar. Semuanya dengan semuanya kita komentari. Kanjeng Nabi 10 tahun tidak komentar. Bayangkan gitu. Ya, lah maksud saya begini, pelajaran yang kita ambil. Jangan kalau kita mau niru 100% repot. Jangan punya karyawan, enggak tahu dia MUI, tambah kok tambah ngetak-ngetak, Pak. Diomongin enggak usah diomongin, enggak usah diamu. Yo enggak bisa. Terus bagaimana?
Boleh, silahkan. Kalau bisa niru Kanjeng Nabi, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, minimal tidak bisa 100%, ya diambil berapa persen. Minimal bagaimana? Minimal, andai kata tidak bisa tidak ngamuk, kalaupun harus ngamuk, marahlah dengan cara yang baik. Komentarlah dengan cara yang baik. Ojo langsung ngamuk. Oh pergi preng, kari suwi, lelet, pakaian, enggak kan gitu. Anak kita marah sekalipun, marahlah dengan cara yang baik. Kanjeng Nabi itu Pak, lihat. Sayyidina Anas bin Malik ini pernah satu waktu kata Sayyidina Anas bin Malik, saya ini namanya anak-anak masih umur 10 tahun sampai 20 tahun di rumah Kanjeng Nabi. Pernah satu waktu saya ini disuruh beli sesuatu oleh Kanjeng Nabi, ada hajat disuruh keluar. Ketika saya keluar, saya lihat ada anak-anak mainan. Ya mungkin kalau bahasa sekarang mainan apa? Nekeran gitu nggih, nekeran. Apa neker? Kelereng nih, kelereng, main kelereng. Ketika saya lihat, saya berhenti, namanya jiwa anak-anak masih ada, berhenti saya duduk di satu batu ngelihat permainannya anak-anak tersebut. Akhirnya lupa sama yang disuruh Kanjeng Nabi. Kok subhanallah, setelah lama saya duduk, ada satu orang nyamperi saya dari belakang, begitu dekat saya tercium aroma wanginya, dan saya tahu itu Kanjeng Nabi. Kemudian tidak beberapa lama kemudian Kanjeng Nabi itu dari belakang megang wajah saya, ditutup kedua mata saya. Apa kata Sayyidina Anas bin Malik? Saya mulai pertama Kanjeng Nabi nempel, itu saya tahu karena tidak ada tangan selembut tangannya Kanjeng Nabi. Tapi mohon maaf, lembutnya tangan Kanjeng Nabi itu bukan tidak pernah kerja, tapi anugerah dari Allah. Jadi sampai bilang, Kanjeng Nabi lembut, maksud saya kongon angkat-angkat? Saya kan kepengen kayak Pak, Kanjeng Nabi itu kalau angkat-angkat di waktu pembangunan Masjidil Nabawi, ya, itu Kanjeng Nabi ngangkat batanya di negeri Arab itu bukan bata kayak kita, besar-besar segini-segini, Pak. Segini mungkin 3/4-nya ini angkat batunya. Itu segitu-gitu. Itu sahabat ngangkat satu labinah, Kanjeng Nabi labinatain kata sahabat. Kanjeng Nabi ngangkatnya dua-dua. Jadi Kanjeng Nabi itu gerak, Kanjeng Nabi itu kerja, capek, sahabat capek, Kanjeng Nabi ikut capek, bukan angkat-angkat kaki gitu dong, enggak, kerja. Jadi kalau Kanjeng Nabi dibilang lembut bukan karena tidak pernah kerja, tapi memang pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidina Anas bin Malik, "Ma masastu hariron waladibajan alyanu min yadi Rasulillah." Begitu Kanjeng Nabi itu nempel, saya tahu itu Kanjeng Nabi karena saya itu tidak pernah nyentuh sutra, tidak pernah nyentuh kain yang lebih lembut daripada tangannya Nabi Muhammad. Sutra kalah sallallahu alaihi Muhammad. Jadi begitu Kanjeng Nabi itu nempel, itu tahu nih Kanjeng Nabi. Itu Kanjeng Nabi langsung ngomong, "Man ana, ayo, sopo ayo." Kata Sayyidina Anas bin Malik, "Iya siapa ya, sopo yo." Memang sengaja saya pura-pura enggak tahu, saya enggak jawab. Kenapa? Supaya tangan saya ini dipegang lebih lama oleh Kanjeng Nabi. Supaya wajah saya ini semakin lama dipegang oleh Kanjeng Nabi. Kalau saya bilang, "Oh Nabi Muhammad," kan langsung dilepas. Itu hebatnya sahabat, trik kan gitu. Kita kan kemarin bahas beberapa triknya sahabat. Kata Sayyidina Anas bin Malik, saya megang ini ketika Rasulullah megang saya pura-pura, sopo yo. Tapi tambah suwe wis pokoknya. Saking senengnya dipegang oleh Nabi Muhammad SAW. Saya coba tanya Pak, saya bayangkan, kalau bapak sekarang atau majikan sekarang nyuruh anaknya kok ternyata mainan, kira-kira mainan tanya, sopo aku. Apa langsung muni blek gitu. Blek, mulai mau dikongkon, yang balik-balik. Yang itu apa yang pertama kira-kira? Niru Kanjeng Nabi apa? Ya mesemnya sampean sudah merupakan jawaban, itu kan gitu. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita mungkin akan ngamuk langsung, plak, anak kurang ajar. Nah itu akhirnya menjadikan anak itu ya seperti yang disebut. Makanya hadirin rahimakumullah, ada satu pelajaran besar dari Nabi Muhammad SAW dan dari orang tua guru-guru kita. Ketika kita tidak bisa niru Kanjeng Nabi 100%, minimal kalau mau marahlah dengan cara yang baik. Andai kata mau ngamuk, keluarkan dari lisan kita ini ungkapan-ungkapan yang baik. Makanya panjenengan tahu, ada adat, saya ini di kalangan habaib, kalangan orang Arab gitu ya, khususnya para habaib ini, atau banyak saya lihat para kiai. Saya ini dulu Pak, Bu, mungkin jenengan ada siapa? Fatimah nggih, sampean tanya itu mungkin. Kalimat paling menakutkan itu ketika orang tua itu ngomong Allah yahdik. Jadi bapak abah saya itu kalau sudah dulu ngomong Allah yahdik,
itu takut berarti Pak. Itu sudah kayak meso bagi saya. Padahal setelah besar saya tahu ternyata Allah yahdik itu bahasa Arab artinya Allah yahdika. Apa yahdika itu? Hidayah. Semoga Allah memberikan kamu hidayah. Jadi ngamuk itu mesone Allah yahdik. Semoga kamu dapat hidayah. Akhirnya anaknya itu bukan jadi apa-apa tapi jadi dapat hidayah. Walaupun salah tapi langsung dapat hidayah karena barokah doanya. Karena yang ngamuk itu keluar dari hati biasanya. Jadi ketika mendoakan Allah yahdik dapat hidayah betul Pak. Nah, kadang-kadang orang tua sekarang ketika ngamuk, oh sapi. Akhirnya anaknya jadi kayak sapi. Dablek enggak mari-mari. Ketika anaknya dablek ngomong, Pak Ustadz anak saya dablek Pak Ustadz. Itu sampai dungani sapi sampai ngamuk Pak. Ngamuk sapi. Wah, apa mana terus metu ABC. Isi kebun binatang metu KB. Akhirnya anaknya seperti itu. Bayangkan, Allah yahdik itu kita takuti betul. Kenapa? Karena kita menganggap itu marah. Padahal itu sebetulnya doa. Tapi ya marah dengan cara doa. Ada lagi ungkapan yang mungkin sampean kenal, bahlul. Pernah dengar kalimat bahlul apa? Bahlul itu apa artinya? Artinya apa? Bodoh kan nggih? Bodoh kan? Memang bahlul. Oh, lengak gitu kalau bahasa kita. Oh, bahlul. Bahlul itu ya, biar kita tahu. Bahlul itu adalah nama seorang wali. Sampean searching kalau memang zaman dahulu kalau tidak salah di negeri ya pecahannya Uni Soviet ya, Kyrgyzstan, Kazakhstan ngono-ngono daerah segitu sekitar Bukhara situ ya. Bahlul itu salah seorang wali min auliyaillah namanya Bahlul. Orang tua zaman itu kalau ngamuk nyaut Bahlul alias mudah-mudahan kamu hebat koyok Bahlul. Jadi ngamuknya doa bukan ngamuknya itu terus meso mantar ngono-ngono pati yo mesisan akhirnya tabrakan aneh Pak. Memang ya Allah itu mungkin ada ungkapan dul khair, oh dul khair ini. Sampai kalau mungkin dengarkan para habaib, oh dul khair. Sedikit ngomong dul khair, apa dul khair? Dzul khair. Dzul khair itu orang yang memiliki kebaikan. Wong apik. Jadi ketika ngomong oh wong apik ya sampai situ agar menjadi doa. Sehingga ayo kalau panjenengan ngamuk, ndak bisa niru ndak ngamuk, ya repot kalau ndak ngamuk. Terus bagaimana? Andaikan ngamuk, keluarkan kalimat-kalimat yang baik. Ya Allah, misalnya getem sampai ngamuk sama anak. Ya Allah nak, soleh mak dadi wong hebat nah. Mesti merengut sampean monggo merengut toh. Dadi merengut tapi mulut ngomong orang yang soleh. Ya Allah nak, dadi alim nak. Keplaken wis misalnya. Dayat memang mudah-mudahan mengalim sampai nak. Tak, ndak apa-apa tapi metune hidayat, metune soleh. Ya seperti itu, Bang. Karena kalau mau niru Kanjeng Nabi tidak ngamuk berat. Jadi sampai seperti itulah yang diajarkan oleh orang tua kita. Supaya anak itu keluar dari mulut kita kalimat yang baik sehingga sesuai dengan apa yang kita keluarkan. Kalau kalimat yang jelek yang kita keluarkan, jangan salahkan siapa-siapa ketika anak itu sesuai dengan yang kita ungkapkan. Tangi nangis sepuh, memang kebo. Akhirnya tambah turuan. Padahal kebo tidak tahu, saya suka tidur enggak. Cuma kan istilah untuk wong sing males itu kebo. Akhirnya anaknya ke kebo temenan. Gak tangi-tangi, subuh gak tangi, ditangini duhur, turu maneh. Game tangi, turu maneh. Bangun tidur lagi, bangun tidur lagi. Kan gitu terus. Sallallahu alaihi Muhammad ya. Jadi inilah yang diucapkan oleh Rasulullah, bagaimana yang yang diungkapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masa dilayani oleh Sayyidina Anas ibnu Malik sallallahu alaihi Muhammad ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Dikatakan hadirin rahimakumullah, khidmahnya Sayyidina Anas ibnu Malik ini selama 10 tahun. Jadi ini barokah khidmah. Napa khidmah niku? Ngladeni. Khidmah itu apapun bentuknya. Ya mau khidmah ke para ulama, khidmah ke para masyayikh, ke kiai, ataupun saya mau khidmah ke musola, itu namanya khidmah juga, nggih. Sampai dandani itu dengan dua, ada yang dandani dohir, ada yang dandani batin. Dandani dohir itu begini, ngasih kipas, ngasih sound, ngasih lampu. Dandani batin itu membuat makmurnya masjid, karena namanya makmur semua itu. Makmurnya masjid, makmurnya musola ini dandani. Ketika kita menaruh sesuatu di musola, di masjid, niatkan untuk ngeladeni agamanya Allah. Coba kita lihat. Ibunda Sayyidina Anas ibnu Malik, nih Bu, ya. Satu waktu pernah ngomong ke Rasulullah, datang ke Kanjeng Nabi mengatakan, ya Rasulullah, khuwaidimuk Anas ya Rasulullah, ud'ullaha lahu. Kanjeng Nabi, ini
ladennya jenengan Kanjeng Nabi, Anas ini doakan tak Kanjeng Nabi. Ya. Ini pentingnya nggih. Pentingnya orang tua ketika melihat ada orang soleh memintakan doa untuk anak-anaknya. Jadi jangan kelihatan orang soleh gitu tok diem, enggak. Minta kalau perlu datang, Pak, bawa anaknya, bayi atau sudah besar, doakan Pak Yai, Pak Ustadz, doakan Pak Ustadz, doakan Beb, doakan Pak Yai. Itu penting itu Pak. Karena itu yang kadang-kadang bisa menjadikan doa anak kita itu walaupun kadang-kadang belum bisa jadi orang hebat, nanti suatu saat bisa jadi orang hebat barokah doanya itu. Dan itu dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Salah seorang wali min auliyaillah, Pak, namanya Al-Habib Ali Al-Habsyi, sahibul maulid, yang maulidnya sekarang dibaca di mana-mana, yaitu Maulid Simtud Duror, Maulid Al-Habsyi. Di mana-mana, bukan di Indonesia tok, itu di Afrika, di negeri Arab, semuanya dibaca Maulid Simtud Duror. Alim besar Habib Ali Al-Habsyi. Itu beliau mengatakan, saya ini bisa jadi seperti ini karena orang tua saya setiap ketemu orang soleh selalu minta doa untuk untuk saya. Begitu juga saya, setiap saya lihat orang soleh, saya akan datangi orang soleh tersebut minta doa, kemudian saya akan lari kepada ibu saya untuk ngomong, Bu, doakan Ali supaya jadi orang kayak beliau. Sehingga jadi seperti beliau, luar biasa hebat. Makanya jenengan ketika mungkin kita ini mau mendidik juga repot, masih belum hebat, masih belum baik, minta doa sebanyak-banyaknya. Ketemu orang soleh siapapun, mau terkenal atau enggak, jangan ngenteni yang terkenal, Bu. Kalau ada yang terkenal yang biasa di TV buru minta doa, tapi yang kiai-kiai kampung itu orang Masya Allah, kadang-kadang tahajudnya luar biasa, ibadahnya luar biasa, Senin Kemisnya ibadah sholat minta doa. Walaupun Pak Yai sampai lulus, sampai doakan, itu hebat, itu luar biasa. Lah begitu juga dilakukan oleh ibunda Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik ini ibunda beliau datang ke Rasulullah, ngomong, ya Rasulullah, ini Anas ini doakan tak Kanjeng Nabi, kan sudah ngelateni panjenengan, ya. Maka Nabi Muhammad mendoakan Sayyidina Anas. Ini barokahnya napa? Khidmah. Kanjeng Nabi mendoakan Sayyidina Anas bin Malik dengan 4 hal. Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa atil umrahu waghfir dzanbahu wa fi riwayat wa adkhilhul jannah. Doanya Kanjeng Nabi 4 hal. Apa itu? Ya Allah, perbanyak hartanya, perbanyak keturunannya, panjangkan umurnya, dan masukkan ke surga. Jadi doanya Kanjeng Nabi untuk yang khidmat apa? Panjang umur, akeh murah rezeki, banyak anak, masuk surga. Dan 4-empatnya kata Sayyidina Anas bin Malik ketika sudah di umur tua, Sayyidina Anas bin Malik itu wafat umur 99 tahun. Dawa umur temenan. Barokah khidmah niku nggih. 99 tahun. Di akhir hayatnya Sayyidina Anas bin Malik, beliau sendiri cerita, alhamdulillah, tiga-tiganya doanya Kanjeng Nabi semuanya qabul. Saya yakin tinggal 1 tok dan saya yakin mesti qabul. Kalau 3 qabul, mesti yang 1 pasti qabul juga jelasnya. Apa yang terjadi? Umur 99 tahun baru wafat. Kebunnya Sayyidina Anas bin Malik, ini berbuah kurmanya, kebun kurmanya. Kalau kurma yang lain itu berbuahnya setahun sekali, Pak, Bu. Karena nunggu musim panas baru nanti buahnya itu matang. Tapi kebunnya Sayyidina Anas bin Malik setahun bisa panen 2 kali. Barokah doanya Kanjeng Nabi, banyak rezeki. Bahkan pernah satu waktu musim paceklik, musim tidak ada hujan, lama tidak ada hujan, sehingga kebun-kebunnya orang-orang itu banyak yang mati. Ternyata kebunnya Sayyidina Anas bin Malik tertimpa hujan, dan hujannya itu hanya di kebunnya Sayyidina Anas bin Malik tok. Jadi kebun itu hujan, kebun itu cuma yang basah hanya kebunnya Sayyidina Anas bin Malik, cuma lebar keluar sedikit tok. Jadi saking barokahnya. Barokahnya apa? Barokahnya khidmah. Dan yang terakhir, ya, berarti yang 3, yang keempat kan masuk surga jelas nggih insyaallah. Tapi kan tidak bisa dibuktikan, gimana caranya? Wong nggak tahu saya panjenengan nggih. Makanya kata Sayyidina Anas bin Malik, yang 3 sudah saya buktikan. Tinggal yang terakhir saya yakin. Kalau 3 jelas qabul, apa maneh sing 1 jelas 1-nya pasti qabul. Sampeyan tahu doanya Kanjeng Nabi sisa yang mana? Banyak napa? Banyak anak. Sayyidina Anas bin Malik itu dikatakan, beliau sendiri cerita, laqad ruziqtu min sulbi
siwa waladi mi'atan wa khamsatan wa isrina dzukura. Alhamdulillah, saya ini dikasih putra oleh Allah, anak saya langsung, bukan cucu ya, saya tidak ngitung cucu, kata Sayyidina Anas bin Malik. Anak saya langsung itu berjumlah 125. Brei. Ini jangan ngomongkan jumlah, mumet kalau 125 ya apa model, Pak. Sak kampung jadi kampungnya anaknya Sayyidina Anas. Iki anak tok. Beliau punya putra 125, putri cuma 2. Berarti totalnya 127 anak. Ya kita kalau minta mudah-mudahan banyak anak kan tidak sampai 100 insya Allah. Ada yang kepengen 100? Ya. Tapi minimal itu barokah. Barokah doa. Ya kita kan tidak mungkin minta 125-nya, mungkin kayak ya tidak jelasnya. Tapi andai kata sampean yang masih belum diberikan keturunan ataupun yang mungkin masih seret rezeki, ayo dibantu itu dengan khidmah. Dan kalau khidmah minta doa. Jangan diem-dieman, minta doa. Jadi jangan hanya khidmah insya Allah. Ya tetap barokah itu mesti ada, tidak usah khawatir. Tapi ketika beliau ngomong itu jauh lebih mandi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad ya. Dikatakan Sayyidina Anas bin Malik itu beliau kana yusalli fayutilul qiyam. Beliau itu ahli sholat. Bahkan beliau kalau sudah sholat memanjangkan berdirinya. Jadi berdiri itu sepanjang malam. Kadang-kadang sampai tahajud berjam-jam berdirinya lama. Hatta takturo qadamahu daman. Sampai kadang-kadang saking lamanya beliau berdiri dan musim dingin yang parah, itu ngalir darah dari kakinya Sayyidina Anas bin Malik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ya. Wa kana idza khatamal Qur'ana, dan beliau itu kalau sudah baca Quran dan waktunya khataman Quran, ya, waktunya khataman Quran, jama'a waladahu wa ahla baitihi wa da'alahum. Ini adat, baik. Ini kalau bisa dipraktekkan, ya. Kalau khataman Quran, beliau tidak baca khataman sendiri, tapi beliau akan khataman mengumpulkan anaknya, keluarganya, istrinya beliau kumpulkan, anaknya, semua orang rumahnya dikumpulkan, beliau akan baca bareng khataman Quran. Kenapa? Karena khataman Quran dikatakan dalam riwayat ketika khataman Quran Allah turunkan 60.000 malaikat untuk mengaminkan doanya. Jadi kalau khataman sampai yang baca Quran, kok khatam jangan sendiri eman-eman, okay? Jadi bagaimana? Sampai suruh cari waktu anak, istri, kalau suami kumpul semuanya baca bareng-bareng. Ya, khataman. Walaupun cuma khatamannya. Jadi mulai wadduha sampai terakhir itu dibaca bareng karena di situ tempatnya mustajab. Sampai ambil air, kita doakan, kemudian minumkan kepada anak-anaknya, istrinya, suaminya, kena anaknya, keluarganya diminumkan karena di situ tempat barokah dan doa dengan semua doa karena 60.000 malaikat mengaminkan doa kita ketika membaca khataman Quran. Jadi kalau khataman pelajaran dari Sayyidina Anas bin Malik jangan khataman sendiri ya. Dan juga terakhir hadirin rahimakumullah, beliau itu sebelum wafat, ini sudah Isya, tambahan sedikit ya. Beliau sebelum wafat, beliau itu wasiat kepada muridnya yaitu Sayyidina Thabit Al-Bunani. Apa yang diwasiati? Beliau mengatakan, saya ini punya rambutnya Kanjeng Nabi. Jadi beliau itu nyimpen rambutnya Kanjeng Nabi. Beliau wasiat an yaj'ala tahta lisanihi sya'ratan kanat indahu min sya'ri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau wasiat kalau saya wafat, taruh rambutnya Kanjeng Nabi ini di bawah lidah saya sehingga saya ngadep Gusti Allah bawa bagian tubuhnya Kanjeng Nabi. Saya mau tanya, Pak. Ini berlebihan apa enggak? Itu orang ngambil barokah itu sampai seperti itu. Rambutnya Kanjeng Nabi wasiat dijaga betul. Jadi kalau ada orang zaman sekarang sidi-sidi bid'ah, berlebihan. Sayyidina Rasulullah SAW ini punya sahabat ngambil barokah itu luar biasa, Pak. Lebih. Bahkan ada, ini tidak bisa ditiru ya, karena hukumnya tidak boleh khusus untuk Kanjeng Nabi yang satu ini cerita ini. Apa? Sayyidina Malik bin Sinan namanya, sampai ingat-ingat. Sayyidina Malik bin Sinan itu dalam satu peperangan, kalau tidak salah perang Uhud ya. Ketika perang Uhud, Kanjeng Nabi itu kena anak panah. Jadi kena anak panah di pelipisnya Kanjeng Nabi. Jadi anak panah ketika masuk, gores pipinya Kanjeng Nabi, keluar darah.
Karena biasanya kalau keluar darah di sini nih darah repot berhenti ya. Terus keluar darah. Itu Sayyidina Malik bin Sinan bersihkan darahnya Kanjeng Nabi, akhirnya pakai cara dengan dicucup gitu nih. Napa dicucup? Dicucup nggak sih? Disedot, diisep gitu ya. Kan kalau kadang ngelihat orang dulu kalau keluar darah digepok muntahkan ya. Itu harus dimuntahkan karena darah itu hukumnya najis ya. Darah itu hukumnya najis, tidak boleh. Tapi Sayyidina Malik bin Sinan sampai lihat, ketika nyucup darahnya Kanjeng Nabi, itu dilihat oleh Kanjeng Nabi, Sayyidina Malik bin Sinan ini tidak muntah Pak, malah ngelek-glek. Glek. Akhirnya Malik bin Sinan ditanya, Malik bin Sinan, kok tidak kamu muntahkan? Maka kata Sayyidina Malik bin Sinan, ya Rasulullah, sudah ada bagian dari tubuh jenengan yang masuk ke mulut saya. Masa mau saya buang? Kan eman-eman Kanjeng Nabi biar menyatu sekalian sama darah saya. Kanjeng Nabi kemudian mesem ngomong begini, kalau kamu kepingin tahu ahli surga, ini Malik bin Sinan. Karena orang yang di darahnya ngalir darah saya tidak akan masuk neraka. Apa Kanjeng Nabi bilang? Wah, sampean itu berlebihan, bid'ah, syirik, kafir, sesat. Enggak. Tapi kembali saya ingatkan, urusan darah tidak boleh untuk orang lain, hanya kepada Nabi, karena bagian tubuh Nabi Muhammad itu tidak ada yang najis. Tapi kalau orang lain tidak boleh. Sampai ketemu kiai terus ngambil darah, tidak boleh, haram. Okay? Tapi kita ini ada pelajaran besar. Apa pelajarannya? Ternyata kelakuan sahabat itu untuk ngambil barokah dari Nabi Muhammad SAW itu mencapai batas yang mungkin kita tidak terpikirkan untuk itu, Pak. Dan tidak ada ceritanya sahabat itu kemudian dituduh syirik, kafir sama Kanjeng Nabi, bid'ah, terlalu berlebihan, tidak. Sehingga Sayyidina Anas bin Malik itu nyimpen rambutnya Nabi Muhammad SAW untuk ditaruh di bawah lidahnya beliau. Dan Nabi Muhammad sendiri yang bagi-bagi, Pak. Kanjeng Nabi itu ketika umroh qadha, Kanjeng Nabi itu ketika umroh, bukan umroh qadha, ketika umroh yang akhirnya batal masuk, Kanjeng Nabi itu mohon maaf, ketika Fathu Mekah, itu Kanjeng Nabi umroh sebelumnya, itu beliau kan umroh itu kan terakhirnya tahallul nggih, motong rambut. Itu ketika motong rambut, ada namanya tukang cukurnya, saya agak lupa namanya siapa. Itu tukang cukurnya itu ngambil rambut itu separuh sama diambil oleh tukang cukurnya, yang separuh dibagi-bagikan oleh Nabi Muhammad SAW sendiri kepada para sahabat. Berarti kan Kanjeng Nabi ngajari barokah. Jadi kalau ada orang ngomong barokah, kurang piknik gitu, Pak. Kurang piknik dalam pelajari agama, pelajari sejarah. Kanjeng Nabi bagi-bagi, Pak. Sehingga Sayyidina Anas bin Malik itu nyimpen rambutnya Kanjeng Nabi, entah rambut yang ketika itu atau yang lainnya, karena beliau di rumah. Sehingga disimpan, beliau wasiat, kalau saya wafat taruh rambutnya Nabi Muhammad di bawah lidah saya karena ini barokah untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Sayyidina Khalid bin Walid yang kita ceritakan Saifullah, beliau pernah satu waktu setelah peninggalnya Rasulullah SAW, beliau itu perang, tengah-tengah perang, beliau panglima perang, jenderalnya perang, Pak. Tengah-tengah perang, ternyata Sayyidina Khalid bin Walid ini seperti mencari sesuatu di bawah. Saya mau tanya, tengah-tengah perang nyari sesuatu, kira-kira apa yang dicari? Uang. Kalau uang kan tidak mungkin dicari, ditinggal, Pak. Ini di depan musuh nih, Pak. Ini di depan ini nyawa taruhannya. Ini bingung nyari. Sehingga sahabat yang lewat tuh bingung. Khalid, golek apa? Ayo maju ini. Khalid, maju di depan ada musuh, hati-hati. Selesai perang, Khalid bin Walid ditanya, Khalid bin Walid, sepenting apa sih barang itu kok sampai cari tengah-tengah perang? Sampai andai kata perang, Pak, di depan mata. Kemudian ada uang 1 juta jatuh, uang sampean. Sampean ambil apa sampean tinggal? Tinggal, bingung daripada mati. 10 juta? Tinggal. 1 miliar? Andai kata ya rada mikir tapi ditinggal jelas musuh. Ayo, 1 miliar jupun coba. Der. Tidak diambil, Pak. Tapi kan berarti saking pentingnya barang itu. Sahabat tanya, Khalid, apa sih kok sampai cari seperti itu? Apa jawaban saya, Khalid bin Walid? Saya tadi itu nyari satu tempat yang isinya rambutnya Kanjeng Nabi yang saya bawa ketika perang. Saya tidak pernah perang bawa rambutnya Kanjeng Nabi kecuali mesti dapat kemenangan. Sehingga kalau jatuh bingung saya, perang nyari rambutnya Kanjeng Nabi, Pak, dibawa. Kenapa? Karena ngambil barokah. Ya inilah ya pelajaran dari Sayyidina Anas bin Malik, bahwasanya barokahnya Nabi Muhammad SAW itu ada di mana-mana, termasuk barokah itu di pengajian, karena ini adalah taman-taman surga, warisannya Rasulullah yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Hurairah, warisannya Rasulullah adalah ilmu, karena anbiya lam yuwarithu dinaron wala dirhama. Anbiya, para nabi itu tidak mewariskan dinar, dirham, tapi mewariskan
ilmu. Lah ini tempat barokah. Mudah-mudahan kita dapat barokah ya. Bisa niru Sayyidina Anas bin Malik, bisa niru Nabi Muhammad SAW, bisa niru para sahabat, dan hidup kita menjadi hidup yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.